Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nini Fitria dari Universitas Bhayangkara Surabaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teori Transaksi dalam Perbankan Syariah. Teori transaksi perbankan syariah. Yang pertama ada investasi syariah. Pada dasarnya, investasi syariah adalah investasi yang sama dengan investasi konvensional, yaitu pengelolaan uang dengan cara-cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, tidak mengandung gharar dan maisir. Gharar adalah pemberian informasi yang cacat dan tidak lengkap yang membuat nasabah kebingungan. Sedangkan maisir adalah risiko investasi yang berlebihan. Dalam investasi syariah, kedua hal tersebut tidak dibolehkan. Yang kedua, akad wakalah bil ujroh dan mudorobah. Syarat investasi syariah selanjutnya adalah akad wakalah bil ujroh dan mudorobah. Dalam hal ini, akad wakalah bil ujroh merupakan penjaminan atas wali dalam investasi berbasis syariah. Sedangkan akad mudorobah adalah bentuk kepercayaan pemilik modal kepada investor dan sebaliknya. Yang ketiga, ada proses pembersihan keuntungan, yaitu dilakukan secara berkala dan pengecekan yang dihasilkan dari sumber yang syar'i atau tidak. Yang keempat, hanya berinvestasi di perusahaan-perusahaan halal. Syarat yang paling penting yaitu perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang halal dan tidak mengandung riba. Jual beli dalam Islam, yaitu yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan jual beli dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Adapun akad jual beli, yang pertama, dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebut sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak, maka transaksi tidak sah. Yang kedua adalah objek dalam akad jual beli. Objek dalam akad jual beli ini harus memenuhi syarat, diantaranya objek tidak merupakan barang, harta yang haram untuk diperjualbelikan. Misalnya narkoba, anjing, dan sebagainya. Yang ketiga adalah objek ijab kabul atau sighot al-akad. Kalimat ijab kabul atau sighot al-akad adalah kalimat di mana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual dan penjual mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli. Ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Nah, rukun musyarakah yaitu terdapat beberapa rukun dalam musyarakah, yaitu 1. Ijab kabul, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah objek akad, mencakup modal atau pekerjaan. Yang ketiga, nisbah bagi hasil. Adapun jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena suatu akad. Yang kedua adalah syirkah uqud. Syirkah uqud terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat bagi laba ataupun rugi. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Adapun jenis-jenis murabahah. Yang pertama, jenis akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu.
Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Dan yang kedua adalah akad murabahah tanpa pesanan, yaitu sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Ijaroh adalah akad atas manfaat suatu produk atau barang properti dalam jangka waktu tertentu yang akan diganti dengan mengganti sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Adapun macam-macam ijaroh sebagai berikut. Yang pertama ada ijaroh murni. Sebenarnya tata cara ijaroh murni sama seperti perjanjian sewa-menyewa biasa. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang sama. Jika perjanjian ijarah sudah selesai, pihak yang menyewakan objek dan pihak penyewa objek akan kembali ke kedudukannya masing-masing. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah. Ijarah ini memiliki dua akad yang saling berangkaian. Dua akad ijarah adalah akad al-ba'i dan akad al-ijarah muntahiyah bil al-tamlik. Dan yang terakhir adalah musyakoh. Musyakoh adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Syarat musyakoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyakoh harus dewasa atau akil balik dan berakal. Yang kedua, objek musyakoh harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah seperti kurma, anggur, dan terong. Dan yang ketiga yaitu tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah berlangsungnya akad. Dan yang keempat adalah hasil panen merupakan hak bersama. Adapun pembagian disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Dan yang kelima adalah lamanya perjanjian harus jelas. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.